Om Swastiastu, umat sedharma yang dicintai Yang Widi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwa Prani Itangkara. Jumpa kembali dengan Pandita pada tayangan ringan dan mudah dipahami dalam kelompok konten Lentera Batu Karu. Ini adalah seri ke-6 membahas masalah sloka kitab suci dengan contoh-contoh kekinian yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kali ini kembali Pandita mengutip kitab Bhagavad Gita, yakni Bhagavad Gita Percakapan 4. Sloka 32. Bunyinya begini. Yadnya sistem rete bujo, yanti Brahma sanatanam, nayam loko stai ayat nasya, kutunya kuru satama. Terjemahan bebasnya begini. Mereka yang memakan sisa makanan suci yang tersisa dari suatu persembahan atau pengorbanan akan mencapai Brahman yang abadi, Tuhan yang Esa. Dunia ini bukan milik orang yang tak mau mempersembahkan suatu pengorbanan atau yadnya, apalagi dunia yang lainnya. Oh Arjuna, sloka ini sangat penting diingatkan terus-menerus kepada umat Hindu, karena seringkali ada penyimpangan akibat pemahaman yang kurang atau karena perubahan situasi yang disebabkan oleh kemajuan zaman. Misalnya, sudah capek-capek membawa sesajen yang penuh dengan buah, jajan, dan pernik-pernik lainnya untuk maturan ke pura. Tapi selesai sembahyang, bukan buah atau jajan di sesajen itu yang kita makan. Umat malah menyerbu warung sate kambing, warung sate ayam yang bertebaran di sekitar pura. Prasadam, kalau di Bali disebut lungsuran sesajen, atau juga di beberapa tempat disebut dengan surudan, malah tidak dimakan sama sekali. Perhatikan sloka ini. Kuru Satama dalam sloka ini adalah nama lain dari Arjuna. Di sini Sri Krishna sebagai perwujudan Tuhan yang Esa, sebagai awatara, memberikan pesan bagaimana kita mencapai Brahman, Tuhan yang Maha Esa atau yang Widiwasa. Salah satunya adalah melakukan persembahan atau pengorbanan berupa makanan. Namun setelah persembahan itu kita haturkan, sisa-sisa persembahan itu yang harus kita makan. Itu yang disebut dengan prasadam dalam naskah kitab suci ini. Di Bali disebut lungsuran atau surudan. Pandita belum menemukan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tuhan tentu saja tidak berwujud dan tidak terbayangkan. Tentulah tidak akan memakan persembahan itu secara fisik atau secara kasat mata. Nah, karena itu dipakai istilah sisa-sisa makanan untuk menerjemahkan kata prasadam.
Untung sekali leluhur kita di Bali menemukan kata terjemahan dari prasadam itu dengan menyebutnya sebagai lungsuran. Dan di daerah lain disebut surudan. Namun inti dari filsafat prasadam ini adalah makanan yang sudah diberkahi. Itulah makanan yang utama, makanan satwika. Leluhur orang Bali di masa lalu selalu mengingatkan, kalau kita melakukan tirta yatra ke pura, apalagi yang tempatnya jauh, jangan lupa mengaturkan ketupat kelang. Ini ketupat yang terdiri dari 6 buah yang dirangkai begitu saja, namanya tipat kelang, yang mendampingi Banten Daksina sebagai lambang dari stana Yang Widi. Jadi Daksina itu adalah stananya Yang Widi, dan tipat kelang itu adalah sarana persembahannya. Nah, Daksina ditambah ketupat kelang ini dan ditambah dengan buah jajanan, itu kemudian disebut pejati. Apa tujuannya? Selain untuk menyerahkan diri, mepejatian artinya menyerahkan diri ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sisa persembahan itu yang disebut dengan prasadam atau lungsuran, yang dijadikan makanan utama kita karena sudah diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sudah dinyatakan suci. Sekarang ketupat kelang itu terutama di Bali Selatan yang mendampingi Daksina dibuat asal-asalan. Karena yakin tipat kelang itu tidak akan dimakan sebagai lungsuran. Coba sekarang kita membeli pejati di Pasar Sanglah atau di Pasar Badung, bahkan di online seperti di Shopee, Tokopedia bertebaran. Ada yang menjual sesajen versi Bali ini. Ketipat kelangnya tidak bisa dimakan karena memang tidak dibuat untuk dimakan. Ketipat itu hanya bermakna sebagai simbol saja. Simbol ada persembahan. Kalau di Bali Utara, termasuk di Desa Pandita, Desa Pujungan, Kabupaten Tabanan yang termasuk di Bali Tengah, ketipat itu masih layak dimakan karena memang dibuat untuk bisa dimakan. Nah, kenapa sekarang ini ketipat dan jajan sebagai persembahan yang mendampingi Daksina sehingga disebut pejati tidak bisa dimakan? Karena umat sudah mendapatkan pasokan makanan dari tempat lain akibat kemajuan ekonomi. Umat sudah tidak memerlukan lagi lungsuran karena dagang sate kambing, dagang sate ayam, dagang beguling berjajar-jajar di Jabapura. Lihatlah kenyataan saat ini. Jika ada feodalan, maka pura itu sudah menjadi pasar mendadak. Banyak makanan dijual, termasuk mainan anak-anak. Begitu banyak godaan yang ada pada umat. Dan umat pun memang tergoda. Jadi, pejati yang diatur itu menjadi sampah upacara. Syukurlah sudah ada beberapa pengampon pura yang melarang penjual makanan itu merangsek sampai ke Jabapura. Dan syukur pula seperti pada upacara Pancawali Kerama di Besaki, sudah mulai ditegakkan aturan bahwa pejati persembahan itu harus dibawa pulang oleh pemedek, oleh pengunjung, sehingga tidak ada sampah upacara lagi di pura. Dulu, banyak sekali sampah menumpuk sampai orang duduk bersembahyang pun terganggu oleh sampah.
mereka duduk justru di atas sampah-sampah yang berserakan. Nah, sahabat yang baik, arti penting slogan Bhagavad Gita ini adalah semua makanan sebelum kita makan haruslah dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Kita hanya makan prasadamnya saja, lungsurannya saja, yang sudah disucikan dan sudah diberkahi. Sloka ini sebenarnya juga berbicara lebih luas. Apapun yang kita makan harus disucikan terlebih dahulu. Kita bisa saksikan pada umat Hindu di Bali, ada tradisi yang disebut dengan ngejot selesai memasak. Maksudnya tiada lain, persembahkanlah dulu semua yang dimasak hari itu kepada Tuhan. Sisanya baru kita makan. Tentulah persembahan itu secara simbolis. Tidak semuanya kita gotong, kita bawa dari dapur. Hanya secuil, sejumput saja. Dan tetap diingat, yang sering rancu di Bali adalah antara ngejot dan mesege. Karena sarananya hampir sama. Yang membedakan adalah ulamnya. Ulamnya itu maksudnya di samping nasinya, pendamping nasinya. Nasi yang kadang berbentuk tumpeng kecil. Ngejot itu ditujukan kepada Tuhan dengan nasi sejumput kecil. Dan apa yang kita masak, kita ambil sedikit saja sayuran, makanan, daging, atau apa yang kita masak. Sedangkan mesgeh itu berupa tumpeng kecil dengan irisan bawang merah. Ditujukan kepada para Buddha. Lalu bagaimana kalau kita makan di luar rumah? Sedang bepergian, lalu makan di restoran misalnya. Kita tentu tidak yakin apakah pemilik restoran tadinya sudah ngejor atau belum. Bertanya soal itu pun tidak lazim. Masa kita sebelum makan di restoran kita bertanya, "Bu, tadi ibu sudah ngejot atau belum?" Apalagi jika pemilik rumah makan itu orang yang tidak beragama Hindu. Mereka akan bingung sendiri. Nah, bagaimana caranya? Sisihkan sejumput kecil nasi dan lauknya, letakkan di pinggir piring. Kalau ada daun, buat tempat khusus, lebih baik lagi. Di beberapa restoran memang disediakan itu. Lalu ucapkan doa pendek. Om Anugraha Amertadi Sanjiwani Yanama Sua. Maknanya adalah mari kita persembahkan makanan dan mari kita makan sisa makanan yang sudah diberkati sebagai makanan yang suci. Karena dunia ini diciptakan Tuhan untuk orang-orang yang mau melaksanakan pengorbanan atau persembahan. Kalau pandita disuguhi makanan di tempat di mana pandita sebagai tamu, dapat undangan dan sebagainya, tempat makanan itu pasti ada penutup yang biasa disebut dengan sam. Lalu ada daun yang berupa tekor. Dan lewat sarana itu pandita ngejot sebelum makan. Padahal sudah jelas yang mengundang itu orang Hindu. Toh tetap ada sarana penyucian sehingga makanan yang pandita makan dinilai sebagai makanan satwik. Nah, umat sedharma, mumpung kita bicara menyucikan makanan, pandita ingat di tahun 1970-an, ketika pandita masih bertugas di Yogyakarta. Pandita diundang ke Akademi Militer di Magelang, dan di sana ada pertanyaan dari taruna. Bagaimana berdoa ketika ada acara makan bersama?
Umat Islam, Kristen, Katolik, semua punya doanya. Kita di Hindu kok tidak ada yang tahu ya? Pandita lantas bertanya, terus kalian memakai doa apa? Ada taruna yang menjawab, ya pakai bahasa Indonesia. Semoga makanan ini diberkati yang widi. Bagus itu, jawab pandita. Tuhan tahu bahasa apa yang dipakai umatnya. Tapi pandita sebutkan, sebaiknya pakailah mantra dalam kitab suci Weda. Sebelum makan, mantra versi Hindu itu ada dan singkat saja, seperti yang pandita sebutkan tadi. Om Anugraha Amarta di Sanjiwani Yanama Swaha. Pulang dari Magelang, pandita akhirnya punya ide menyusun buku yang berisi doa-doa pendek yang dipakai sehari-hari. Doa setelah kita bangun pagi, doa mandi, doa makan, doa mengunjungi orang sakit, dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa pendek dalam keseharian kita. Sekarang ini anak-anak SD semuanya fasih melakukan doa-doa pendek sehari-hari itu. Teksnya pun sudah bisa di-download di internet. Demikian umat sedharma, uraian singkat pandita, semoga ada manfaatnya. Mari bersama-sama subscribe channel pandita ini bagi yang belum subscribe, supaya kita bisa berkomunikasi sepanjang hari. Rahayu, Om Santi 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 Om.